penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bimali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu. Sementara anak sendiri diomelin melulu. Nah bagaimana ini sih? Kiai Iman tuh anak sendiri loh. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok. Panggil, berani jadi debat gitu loh. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah mudahkan usaha kita. Allah kabulkan doa dan permohonan kita. Allah pelihara kita sehat walafiat sepanjang masa. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, saya yakin saudara-saudari sudah pernah menonton videonya Ketua Umum, Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Apa kata beliau? Saya hanya menirukan saja. Kalian goblok. Orang-orang goblok tidak usah nanya-nanya catatan nasab Ba'alawi. Ba'alawi itu nasabnya sahih dan kita sudah husnudzon menerima itu dari para kiai, para ulama terdahulu. Jadi orang yang ngungkit-ngungkit, yang nanya-nanya catatan nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang goblok. Itu bahasa saya. Kemudian Rois Amnya, Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar lebih parah lagi. Beliau menuduh orang-orang yang menelisik, orang-orang yang menelusuri, orang-orang yang meneliti nasab Habib itu dianggap sebagai orang yang mempecah belah umat, yang mengadu domba ulama, mengadu domba umat Islam. Lebih dari itu dituduh sebagai kaum Khawarij, keluar dari Islam, dan termasuk orang yang mengikuti faham Wahabi, keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, atas pernyataan-pernyataan tersebut, maka saya, Kang Kiai Saifuddin Aman, balik mengucapkan kalimat-kalimat itu kita tujukan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, juga kepada Kiai Yahya Khalil Saquf. Yang memfitnah itu adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengadu domba adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang murtadkan, yang mengeluarkan kita dari ahli sunnah wal jamaah itu adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang goblok, yang bodoh itu adalah Kiai Haji Yahya Khalil Saquf itu sendiri. Saudara-saudari sekalian, bodoh itu tidak pintar. Orang bodoh dan orang pintar dalam bersikap
itu beda. Orang pintar dalam bersikap itu sangat bijaksana. Tidak injak sini, tidak injak sana. Orang bijak itu merangkul. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, katakanlah dianggap sebagai orang yang balelo, tidak patuh, apa maunya Fakhrur Razi yang dari semula sudah berbeda pandangan, sehingga Fakhrur Razi ini saya yakin dialah yang merekomendasikan kalau Kiai Haji Imaduddin Usman harus dipecat dari PBNU. Jadi orang pintar itu merangkul. Orang yang berbeda pendapat dihargai, itu orang pintar. Orang pintar itu satu data kebenaran akan diterima dengan senang hati, itu orang pintar. Tapi kalau orang bodoh, sejuta data, selagi dia tidak senang, karena ada modus, karena ada fakta, cinta, sayang, gandeng renteng dengan Habib, maka sejuta data tidak ada artinya bagi orang bodoh. Orang pintar itu merangkul dan menghargai. Orang pintar itu mengayomi dan melindungi. Warga NU, kiai-kiai NU yang dikerjain oleh para Habib, apa perlindungan yang diberikan oleh PBNU? Tidak ada. Orang pintar itu mengakomodasi orang-orang hebat, orang-orang yang punya wawasan, yang punya pandangan, ditampung. Tapi kenyataannya orang-orang pintar yang ada di NU, yang berbeda pendapat, dikeluarkan, tidak diakomodasi. Orang pintar itu dalam menyikapi pandangan, menyikapi perbedaan, tidak menggunakan kekuasaan, apalagi menggunakan tangan besi. Orang pintar itu kalau memutuskan berdasarkan ilmu, memutuskan perkara berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan pembelaan kepentingan. Habib dibela itu kan ada kepentingan apa itu? Jadi pakai ilmu kalau memutuskan perkara. Orang pintar itu kalau memutuskan menggunakan data, fakta, dan hasil penelitian. Itu orang pintar. Orang pintar itu tabayun. Pernahkah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dipanggil? Dimintai keterangan. Diajak bermusyawarah. Diajak berdiskusi. Atau jangan-jangan karena sudah tahu bakal kalah kalau diskusi, bakal mencret kalau diberikan dalil, maka tidak perlu tabayun, langsung saja putuskan. Menggunakan tangan besi, sama seperti pengurus-pengurus wilayah yang tidak mau mengikut kehendaknya, pecat. Itulah tanda-tanda orang pintar. Jadi orang pintar itu memutuskan pakai ilmu, pakai data, pakai fakta,
pakai hasil penelitian, dan mau tabayun. Nyatanya, ini tidak. Hanya menggunakan husnudzon. Habib diakui nasabnya sahih sampai kepada Rasulullah hanya berdasarkan husnudzon. Padahal husnudzon itu wajib dihilangkan, wajib dibuang ketika sudah ada fakta dan data. Ditampilkan, dihadirkan, dan itu tidak terbantahkan. Maka buang husnudzon itu, pakai yang hakul yakin. Hakul yakin itulah yang terlihat, yang terbaca, yang bisa diilmiahkan. Saya sampaikan karena Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf tidak menggunakan ilmunya. Dia tamatan Universitas Gadjah Mada. Kalau merujuk, saya mendengarkan, mengikuti apa yang dikatakan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, maka sesungguhnya Gus Yahya Khalil Saqaf itu adalah orang goblok karena dia punya nalar, tidak dipakai nalarnya, dia punya wawasan, tidak dipakai wawasannya, dia punya dasar-dasar ilmu pengetahuan, mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tapi tidak dipakai, hanya semata-mata menggunakan husnudzon. Padahal husnudzon itu adalah tingkatannya orang goblok. Tahu orang goblok? Ya, itulah contohnya. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf adalah orang-orang goblok. Saya katakan goblok karena saya memahami kalau mereka berdua ini tidak menggunakan asas-asas keilmuan, sementara asas-asas keilmuan itu sudah mereka pelajari sejak mereka kuliah, sejak mereka belajar. Jadi saudara sekalian, itu yang pertama. Kegoblokan mereka adalah menggunakan husnudzon, fanatik, membabi buta, sementara fakta data sudah disodorkan di depan matanya. Yang kedua, kegoblokannya itu adalah dibuktikan karena mereka hanya gugu karpe diewe, mau-maunya sendiri, menggunakan kekuatan ego, mentang-mentang jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga merendahkan kiai-kiai yang sudah belajar, yang sudah mempelajari, sudah mengetahui, sudah melihat fakta. Jadi orang-orang yang sudah melihat fakta, melihat bukti itu digoblok-goblokkan oleh mereka berdua. Itu yang kedua. Kegoblokan mereka tidak punya ilmu, tidak punya gagasan, tidak punya catatan, bahkan tidak punya karya apa-apa. Saya mau tanya, saya berani mengatakan kepada mereka berdua, goblok karena mereka punya ilmu, tidak punya catatan, tidak punya karya, tidak punya prestasi. Prestasinya apa? Memperoleh tambang, pengelolaan tambang. Coba bandingkan dengan prestasi yang diraih oleh Ketua Tanfidiyah Pak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj atau Kang Sas. Kita bisa nonton videonya yang ada saat ini. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf dipermalukan. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan hari santri, melahirkan undang-undang pesantren, hingga
tamatan pesantren, podo karo tamatan SMA, podo karo tamatan S1, S2, diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggal. Berikutnya saudara, yang ketiga, saya mengatakan goblok. Bisa saja, saya tidak sombong, mereka tidak lebih dari seorang santri yang baru belajar, cuma ngikut apa kata gurunya. Padahal tanda-tanda orang alim itu bisa saja membantah apa yang disampaikan oleh gurunya. Bisa saja berselisih dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Bisa saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Bukankah ulama-ulama dulu juga berbeda dengan gurunya? Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Imam Hambali berbeda dengan gurunya. Termasuk kiai-kiai yang banyak yang ada di Nusantara ini. Tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka tidak adab, tidak sopan, tidak. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Maka saya katakan mereka goblok karena tidak punya karya. Kalau Anda, para teman, saudara yang nonton video ini menyatakan, ente Kang Kiai punya apa? Berani goblok-goblokan orang lain, goblok-goblokan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, karena saya punya kebanggaan, saya punya karya, dan karya saya sudah dibaca oleh ribuan bahkan rakyat Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan bahkan sampai ke luar negeri. Kalau Anda sampean tidak percaya, tanyakan Mbah Google, ketik Saifuddin Aman, nanti sampean akan melihat berapa banyak karya buku yang saya tulis. Dan karya buku itu sudah diterbitkan dengan ada nomor ISBN, diterbitkan secara resmi oleh penerbit resmi, ada katalog, dan masuk perpustakaan nasional. Kalau mereka punya karya banyak, buktikan, adakah karya mereka yang sudah dicetak oleh penerbit, lalu diedarkan ke masyarakat, dibeli, dan dibaca, diamalkan. Saya punya itu. Maka PBNU yang selalu ditulis di belakang nama beliau, saya boleh singkat, saya boleh artikan berbeda dengan PBNU yang lainnya, yang dimaksud yakni Haji Yahya Khalil Stakuf, pimpinan bodoh Nahdlatul Ulama. Jadi PBNU itu saya singkat menjadi pimpinan bodoh Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.